Benar Tuhan, di saat kamu hadir ada kemenangan, ada kesembuhan. Kami bersyukur kalau Engkau menyertai kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, sehingga sebulan lamanya Tuhan Engkau telah menolong kami, menyertai kami, memberkati kami, bahkan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, baik buat makan, minum, pakai kami. Terlebih kesehatan kami Tuhan pelihara sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terlebih saat ini Bapa, kami mengucap syukur Engkau kembali mengumpulkan kami di minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan, untuk kami beribadah, doa dan puasa. Kami percaya bukan kebetulan, bukan rutinitas yang kami lakukan saat ini, tapi kami mau mengundang hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap ibadah, doa dan puasa kami ini Tuhan, sehingga kami dapat merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan untuk memperlengkapi kami, untuk kami dapat lebih lagi di dalam mengiring Engkau, untuk kami dapat lebih lagi di dalam melakukan aktivitas kami, sehingga kami dapat selaras dan sejalan dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kalau kami selaras sepikiran, sejalan dengan Engkau, apapun yang kami lakukan, kerjakan, akan Engkau berikan kemenangan. Amen. Jika ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Tuhan, yang akan mengganggu persekutuan kami yang indah pada siang menjelang sore ini, di dalam nama Yesus kami akan buka ibadah, doa dan puasa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus kita nyanyi lagi, telah aku minta. Satuan telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita menikmati juga urapannya dan juga firman-Nya. Amin. Karena firman-Nya yang memberikan kita kekuatan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian buat Dia. Firman-Mu Tuhan, siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku
kasih Tuhan, saat ini firman Tuhan akan dibentangkan. Mari urapi pendengaran pikiran hati kami, sehingga kami mengerti, menangkap apa yang Tuhan masukkan ke dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan jahat udara yang mencoba membuat kami tidak konsentrasi mendengar kebenaran firman-Mu, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mengurapi, menguduskan, mentahirkan kami dari segala pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita tetap bersyukur, berterima kasih buat Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya, bukan karena kuat dan gagah perkasa kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita lihat dari Lukas 21 ayat 34 hingga ayat 36. 3 ayat aja. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita akan baca secara bersama-sama dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. 1, 2, 3, ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Iya, firman ini mengingatkan kita supaya di perjalanan kehidupan kita ini, di kekristenan ini, jangan hidup asal gitu, jangan hidup main-main. Kenapa? Karena memang hidup kita ini akan suatu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita bincangkan, kita omongkan, kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki, semua dipertanggungjawabkan. Terutama karakter kita juga harus kita pertanggungjawab pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu, dalam hidup ini biarlah kita selalu berjaga-jaga, waspada. Kenapa? Mengawasi hidup kita ini. Jangan sampai kita terbawa arus. Jangan sampai kita sama dengan situasi kondisi yang di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan di sini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dimulai kata-kata jangan syarat pesta pora. Pesta pora itu upaya daya manusia untuk lari dari keadaan situasi kondisi karena kepenatan hidup. Karena hidupnya terintimidasi, tertekan dengan capeknya kehidupan. Lalu dia pergi jogging ke kafe. Lalu pergi dia minum minuman keras. Dan maaf kata, pergi dia main perempuan. Nah, bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada nama Tuhan Yesus, pesta pora ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Karena pesta pora itu bersifat kedagingan, memuaskan kedagingan, memuaskan egonya, memuaskan hasratnya, bukan untuk memuliakan Kristus. Padahal Tuhan panggil kita untuk kemuliaan namanya, bukan untuk menjadi batu sandungan. Banyak orang percaya, saya percaya di sini nggak ada seperti itu, tapi di luar sana banyak orang percaya, katanya dia pengikut Tuhan, katanya dia percaya sama Tuhan Yesus, bahkan yang parah, bergelar hamba Tuhan atau pendeta, sarjana, STH atau MTH, tapi karakternya itu masih hidup duniawi, masih mementingkan kepentingan pribadi. Dia tidak berpikir bagaimana hidup menyenangkan Bapa di surga, menyenangkan Tuhan. Nah, ini menyenangkan dalam kehidupan kita ini harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan kepuasan kita, bukan untuk hawa nafsu kita. Kalau kita masih melakukan keinginan-keinginan daging, maka inilah hidup malam. Percuma kita beribadah, percuma kita berdoa setiap hari buat Tuhan, tapi hidup masih pesta pora, hidup
masih kedagingan, masih memuaskan hawa nafsu, masih memuaskan hasrat. Nah ini percuma jadinya. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan jangan sampai hari Tuhan itu tiba-tiba jatuh ke atas diri kita. Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu ada dua periode. Periode pertama kita dipanggil Tuhan. Periode kedua adalah secara global, secara bumi ini. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu. Kapan kita mati atau meninggal, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Ada banyak orang masih ngomong pagi-pagi, masih bercanda. Sore harinya udah berangkat, udah meninggal. Nah, di sini Tuhan bilang kita berjaga-jaga. Jangan hati kita ini harus kita kuasai, kita kendalikan. Jangan sampai syarat dengan pesta pora. Jangan sampai diisi hidup kita ini dengan segala sesuatu yang berasal dari dunia kejahatan, dari iblis, dari setan. Kita tahu Galatia mencatat, hiduplah oleh roh. Jangan hidup dengan daging. Kalau kita hidup dengan daging, kita akan mati. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan peka dengan segala yang bersifat daging, segala sesuatu tindakan kita yang tidak disukai oleh Bapa di surga. Nah ini dikatakan pesta pora. Lalu ada selanjutnya kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi beda tipis dengan pesta pora. Kepentingan duniawi itu adalah menyenangkan diri, memuaskan diri, membawa hasrat diri, untuk ego, untuk harga diri, supaya saya ini dipandang siapa gitu. Itu kepentingan-kepentingan duniawi. Gampang tersinggung, gampang marah. Nah itu kepentingan duniawi. Nah kita harus berlomba rendah hati. Amin. Amin. Berlomba rendah hati. Pakaian kita adalah pakaian kerendahan hati, bukan pakaian kecongkakan, kesombongan, keangkuhan, atau kedagingan. Jangan. Karena itu tidak disukai dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kepentingan-kepentingan duniawi, segala sesuatu bersifat dunia kejahatan, apa yang diinginkan oleh setan atau iblis, itu yang dilakoni, itu kepentingan duniawi. Nah, padahal ada kepentingan surga. Kepentingan surga apa? Beritakan Injil. Matius 8 mencatat 19-20. Beritakannya Injil kepada segala makhluk dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kepentingan surga yang kita pikirkan, kepentingan kebenaran, bukan kepentingan golongan, kepentingan yang lain duniawi. Tapi bagaimana kepentingan surga? Kita mencari jiwa, kita menyelamatkan jiwa, kita melayani jiwa. Saya percaya Ketum membuat perisai kebenaran nasional ini adalah untuk melayani, untuk menolong jiwa-jiwa berdiri di atas kebenaran. Makanya perisai kebenaran. Jadi bukan hoga-hoga seperti ormas-ormas yang lain. Artinya berpikir bagaimana surga disenangkan. Jadi menyampaikan Injil itu sebenarnya bukan hanya pendeta. Semua kita ini harus menyampaikan Injil. Bagaimana caranya menyampaikan Injil, kepentingan surga? Adalah lewat karakter kita, kembali karakter kita. Seringkali kita anak Tuhan ini, orang percaya ini, sering jadi batu sandungan. Nggak menjadi contoh, nggak menjadi terang dan garam. Bikin malu nama Tuhan, bikin malu nama kekristenan. Ini, kita introspeksi diri kita, bukan orang lain yang kita introspeksi. Saya introspeksi diri saya lewat firman Tuhan ini. Bukan untuk hanya saudara ini firman Tuhan, sama saya juga. Kenapa? Mari kita berlomba mencari apa kehendak Bapa. Amin. Nah kalau kita hanyut dengan dunia ini dengan segala hawa nafsunya, berarti kita sudah dipakai oleh setan atau iblis, dan kita tidak berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita tidak lagi peka, kita tidak lagi sensitif dengan segala yang namanya dosa gitu ya, dosa. Nah dosa ini kadang-kadang tipis perbedaannya dengan kasih. Nah orang ini bilang bisa katanya bohong, yang penting untuk membantu sesama.
Di anak Tuhan, di kekristenan nggak boleh bohong. Bohong kecil, bohong besar sama aja dosa. Kebenaran diputar balikan. Nah, bagaimana agar kita bisa waspada? Ya, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita baca sedikit Yohanes 2:27. Coba kita baca sebentar. Coba baca Ibu. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Bagaimana caranya supaya kita waspada? Jangan syarat pestapora dalam batin kita. Jangan ada kepentingan-kepentingan duniawi. Kita harus tinggal dengan Kristus. Tinggal dengan Kristus artinya firman itu hidup di dalam hidup kita. Bukan sekedar kita dengar, kita baca, lalu lewat. Biarlah kita seperti Samuel, nggak ada firman yang gugur dalam hidupnya. Nah, coba kita cek diri kita. Berapa banyak firman yang gugur dalam hidup kita? Yang kita tahu. Atau berapa banyak waktu kita hanya untuk melihat Facebook atau internet atau sosial media, nonton TV, tapi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana mungkin kita tahu kita berada di dalam Kristus, hidup tinggal bersama Kristus, kalau firman-Nya saja tak pernah kita renungkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini. Suasana hidup kita, suasana daging terus, egois terus, kepentingan dunia terus, sampai kiamat dunia nggak bakal bisa kita nanti terangkat ke surga. Atau yang paling parahnya, saat kita telah menghembuskan nafas terakhir kita nggak ada kesempatan waktu minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Tiba-tiba sekonyong-konyong nafas kita keluar dari tubuh kita, nggak bisa lagi kita minta ampun, langsung kita dibawa setan ke neraka. Jadi setan itu sikapnya adalah bagaimana supaya kita ditarik jauh dari hadirat Tuhan. Itulah pestapora itu, kepentingan-kepentingan duniawi itu. Jadi setan membawa manusia ini jauh dari Tuhan. Dengan cara apa? Diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan duniawi. Coba kita lihat bagaimana kisah Tuhan Yesus pada waktu dicobai di padang gurun. Yang enak-enak ditawarin iblis buat Tuhan Yesus. Disuruh dia mengubah batu menjadi roti karena iblis tahu dia lapar. Tapi Tuhan Yesus menang. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Lalu disuruh dibawa dia ke hubungan baik Tuhan. Disuruh dia menerjunkan diri dari sana. Katanya malaikat menatang dia kalau menjatuhkan diri. Itu mencobai Tuhan. Nah, seringkali kita juga mencobai Tuhan dalam hidup ini. Udah tahu kita itu salah tapi tetap kita tabrak. Kita hanya takut sama polisi. Tapi kalau sama Tuhan, jarang manusia kita ini takut sama Tuhan. Jadi mulai hari ini mari kita takut sama Tuhan. Jangan takut sama Pak Ketum. Kalau kita takut sama Tuhan, otomatis kita akan takut sama Pak Ketum. Itu kuncinya. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati Pak Ketum di sini sebagai pimpinan kita, sebagai kepala kita, sebagai bapak kita di sini. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Tuh. Nah, kita tinggal di dalam Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Lewat apa? Kuasa Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Seringkali, kerap kali Pak Ketum mengucapkan tentang penglihatan, tentang apa instruksi roh, ada ilham. Itu tanda bukti bahwasanya beliau hidup dalam pimpinan roh. Bukan pimpinan daging, bukan hidup sesuai daging. Sesuai dengan gaya-gaya hidup atau keinginan daging ini.
Kalau keinginan daging kita ini bagaimana supaya dipuaskan gitu, saya puas-puasnya. Tapi percayalah, kalau kita memuaskan daging kita, nggak bakal bisa puas. Kita mencintai uang, nggak bakal bisa kita puas karena mencintai uang. Jadi jangan pernah kita mencintai uang. Amin. Cintailah Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus. Cintailah kebenaran. Kemanapun kita melangkah, akan menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kita tidak kalang kabut kalau Dia nanti datang pada akhirnya. Lambat atau cepat, terima atau tidak terima, Tuhan Yesus pasti datang. Skala kecil kita meninggal dipanggil Tuhan. Skala besar Dia akan datang ke bumi ini. Apa persiapan kita? Coba saya pertanyaan dulu buat kita. Apa persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan itu? Apakah kita masih bermain-main dengan pesta pora tadi atau kepentingan duniawi? Saya pikir kita orang yang bodoh lah kalau kita masih mau menabrak firman Tuhan hari ini. Kita masih mau berpesta pora, masih mau melakukan kepentingan duniawi, masih mau melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, kalau kita sering setiap hari berhubungan intim erat dengan Tuhan, saya mau tanya jam berapa kita ini bangun pagi-pagi? Saya mau tanya, kalau Daka jam berapa bangun pagi-pagi? Setengah 6. Pada saat bangun langsung berdoa atau bagaimana? Atau langsung pergi ke kompor atau bagaimana? Kami di rumah setengah 5 pagi bangun kami, bukan mencari apa-apa, tapi langsung kami berdoa. Anak-anak, 2 orang anak saya bangunin, walaupun berat. Siapa bilang bangun pagi nggak berat? Berat. Mata saya juga sering berat bangun pagi-pagi setengah 5 itu berdoa, bersatu dulu Tuhan. Tapi itu harus kita lakonin supaya kita mengejar Tuhan. Amin. Supaya kita dekat ke Tuhan. Harus ada perjuangan, nggak bisa kita santai-santai lagi dalam hidup ini. Ini sudah waktunya sangat dekat. Bahkan kejahatan di mana-mana. Kejahatan sudah semakin parah. Nggak ada lagi hati nurani, nggak ada lagi kasih. Memang benar apa yang dinubuatkan firman Tuhan, kasih akan akhir zaman itu semakin dingin. Jadi nggak ada lagi peduli dengan sesamanya. Nah, saya percaya kita ini masih orang-orang yang masih peduli dengan sesama kita. Makanya kita ketemu di kantor ini langsung salaman, ya kan? Artinya kita masih memperhatikan, saling peduli. Kalau zaman ini sudah egois tinggi, tidak lagi peduli dengan sesamanya. Mau orang tuanya, mau adiknya, mau kakaknya, siap dibantai kalau mengganggu kepentingannya. Itu. Jadi ngeri memang di luar Tuhan itu ngeri kehidupan itu saya lihat. Jadi kami tiap hari mengucap syukur buat Tuhan karena kami masih bernapas buat pagi hari itu, masih Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kadang-kala kita ini kurang bersyukur dengan Tuhan. Seringkali kita memiliki roh penuntutan, kita tuntutin ini, tuntutin itu. Mau kita berpada dengan apa yang kita miliki. Saya tetap berpada dengan motor yang saya pakai. Nggak mau saya menuntutin orang. Beli dulu mobil saya, atau saya mengutang-utang untuk beli mobil. Nggak mau. Nehi. Nggak mau saya menjadi budak berhutang. Hanya untuk sensasi, harga diri, supaya kalau diundang khotbah PK-nya lebih besar karena bawa mobil. Kalau bawa motor PK-nya kecil. Nggak mau saya ikut kepuasan seperti itu. Walaupun saya sering diundang khotbah di beberapa gereja, nggak ada gunanya. Yang sengsara hidup kita. Jadi egois kita akan terkikis kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat hubungan kita yang intim dengan Tuhan, berdoa setiap hari. Dari pagi sudah berdoa nggak kita? Jangan-jangan kita bangun-bangun dari tempat tidur kita langsung pergi kemana-mana urusan ini dan itu, langsung lihat Facebook, lihat handphone. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Percuma kita menjadi anak Tuhan kalau seperti ini, Bapak Ibu Saudara.
kita yang kesialan nanti, kita yang menjadi tidak diberkati hidup ini. Kita berdoa, Tuhan berkati kami. Karakter kita nggak berubah. Selalu kita egoisnya tinggi. Harga diri selalu kita cari-cari. Jadi saya percaya kita di sini jangan mencari harga diri lah. Di kantor ini juga kita jangan mencari-cari harga diri. Maaf ini saya katakan, kalau pakai itu menginstruksikan A aja, B aja. Mau dibilang A B terserah, suka-sukanya ketua umum. Itu menurut saya ya. Saya bukan menjilat dengan pernyataan saya ini, tapi biasa kita harus menghormati otoritas yang di atas kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkata saya rendah hati, tapi kita membantah terus, melawan terus, membangkang terus dengan instruksi yang di atas kita. Yang dilihat mata kita aja kita lawan, apalagi Tuhan Yesus yang tidak dilihat mata kita, pasti kita lawan. Udah bisa dijamin itu. Karena kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini supaya jaga-jaga waspada. Ayat 35, sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Lalu ayat 36, ayat terakhir, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Selagi kita di bumi ini, kita harus bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu memuji memuliakan namanya, sehingga kita tidak tertunduk malu dengan Tuhan kita. Nanti pada saat akhir zaman Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini, kita juga tidak tertunduk malu. Kita percaya diri karena kita mengasihi, mencintai Dia, melakukan segala firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Maka kita tidak akan tertunduk malu. Malah kita akan mengejar Tuhan Yesus itu dan kita rangkul, kita peluk Dia. Gak ada dosa, gak ada karakter atau kehidupan kita yang salah di hadapannya. Nah, oleh sebab itulah firman Tuhan hari ini. Mari berjaga-jagalah, mari waspadalah dengan hidup kita ini. Mari telitilah hidup kita ini. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sebab apa? Kalau kita tidak mau mengawasi diri kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi tertinggal. Coba kita lihat dulu Efesus 5 ayat 17 18. Efesus 5 17 18. Tolong dibaca Ibu Esther. Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Iya, diulangi, penuh dengan roh. Jangan mabuk dengan anggur. Anggur apa? Anggur dunia ini, kenikmatan dunia ini. Itu anggur. Pengen dihargai, pengen dihormati, pengen disanjung, gampang tersinggung, gampang marah, negative thinking. Itu yang harus kita kikis dalam hidup kita. Amin? Amin. Amin? Amin. Masih ada nggak di antara kita ini yang masih kepahitan? Hari ini dibereskan dengan Tuhan kalau engkau masih kepahitan dengan siapa-siapa. Kalau kita masih kepahitan dalam hidup ini, artinya kita masih belum lepas dengan jerat-jerat iblis. Kita masih mabuk oleh anggur dunia ini. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi orang bodoh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan. Ayat terakhir kita baca dulu dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tolong dibaca Ibu Esther. Ini ayat terakhir kita ya. Kita jangan kelamaan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini. Anugerah Tuhan yang membuat kita masih bernapas sampai hari ini. Gak ada karena kekuatan kita, karena kita makan vitamin, gak ada. Tadi Pak Ketum udah menyebut anugerah Tuhan buat saya di dalam pesawat. Pesawatnya udah goncang begini, tapi saya selamat. Itu anugerah Tuhan. Lalu dikatakan apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Percuma kita ibadah gereja, percuma kita berdoa, percuma kita baca Alkitab, tapi hidup kita masih penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan karakter-karakter duniawi. Sia-sia ibadah kita. Ayat ini mengatakan itu adalah ibadah kita yang sejati kalau kita mempersembahkan tubuh kita. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus tampil beda, menjadi terang dan garam. Tidak sama dengan dunia lagi. Tidak mencari-cari harga diri, hormat, segala macam. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Jadi yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkenan dengan hidup kita, berkat itu nggak sulit kita dapatkan. Ada-ada saja pintu Tuhan buka jalan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita idam-idamkan, Tuhan berkati hidup kita kalau kita berkenan. Amin. Percayalah kepada firman Tuhan ini menjadi dorongan, motivasi, menyadarkan, memberkati kita semuanya. Bukan hanya saudara, saya juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita maju mengikut Tuhan. Mari kita mengejar Tuhan. Jangan pikirkan dunia ini. Dunia ini akan berlalu. Dunia ini akan dibinasakan. Tetapi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya, dibawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman ini Tuhan. Mari mantrakanlah firman dalam hati kami, supaya kami hidup berjaga-jaga, supaya suasana dunia, pesta pora, kepentingan dunia jangan ada dalam hidup kami lagi Tuhan. Tetapi kami memiliki roh yang mengerti kehendak Bapa, sehingga hati kami selalu bernyala-nyala, berkobar-kobar, menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan manusia. Kalau kami menyenangkan manusia, maka hidup kami akan terjerat. Tapi kalau kami menyenangkan Tuhan, maka kami akan dapat perkenanan Tuhan. Berkat itu tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami berkenan di hadapan Tuhan, kalau Kau dapati kami kurang berkenan hari ini, mungkin ada dosa pelanggaran kami, mungkin ada karakter kami yang salah, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami bukan manusia yang sempurna. Kerap kali kami salah lewat mulut, bibir, perkataan, tindakan kami, pola pikir kami. Kami tidak mau bodoh Tuhan, tapi kami harus mau mengerti kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Masih terus. Kan dua saat. Nyanyi dulu lah saya satu. Laginya dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kami meyakini bahwa itu kemurahan-Mu, Amin. itu kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Ajar kami ya Allah, tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, taat, setia, berkenan bagi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Dede. Ajar kami ya Bapa menjadi pribadi yang tidak lagi serupa dengan dunia ini. Ajar kami ya Tuhan menjadi berbeda, pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang serupa dengan Allah, yang tunduk pada kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin ya Tuhan otoritas mulai yang berkuasa atas kehidupan kami. Iya. Kami rindu, kami mau Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas hidup kami, atas pikiran kami, atas tubuh kami. Iya Tuhan. Karena kami mau, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Iya Allah. Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami ya Allah, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin. Kami mau Tuhan pakai, kami mau Tuhan pakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Pardede ke dalam tangan-Mu. Engkau terus pakai lebih lagi. Begitu juga pelayanannya, keluarganya Tuhan pakai. Urapan Tuhan terus terjadi. Tuhan terus memberikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa kepada Pak Pardede. Apapun menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang terjadi atas kehidupannya, pelayanannya, dan keluarganya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, untuk orang yang kami kasih, Bapak Ketua Umum di tempat ini, Bapak Mangapul Sirait, sebagai Ketua Umum RPMP dan sebagai Ketua Umum PKN. Tuhan Kau terus memberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang. Kau Ya. terus menambahkan hikmat Tuhan Ya, kepada benar. hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berkuasa atas hidupnya, Ya, membentengi, benar. memagari, sehingga dijauhkan dari bahaya celaka. Amin. Kau terus Dalam nama memimpin, Yesus. menuntunnya dalam keluarganya, dalam pekerjaannya di tempatnya. Ya. Begitu juga dalam pelayanan-pelayanan di tempat lain. Ya. Tuhan juga yang memberkati. Kau Amin. pakai lebih lagi ya Bapak. Tambahkan berkat-Mu ya Tuhan, agar pelayanan-pelayanan baik itu di PKN, RPMP, dan tempat-tempat lainnya. Begitu juga untuk kebutuhan keluarga. Tuhan kami yakin Tuhan cukupkan, bahkan berlebih. Amin. Biarlah semua itu Dalam nama hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Iya Tuhan. Tuhan. Kami serahkan juga ya Bapak, untuk PKN dan RPMP ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai lebih lagi. Biarlah menjadi alat Tuhan di muka bumi ini, secara khusus di Indonesia, sebagai alat Tuhan, sebagai pemerhati hukum dan narapidana, begitu juga sebagai pendamping pemerintah. Kau pakai lebih lagi ya Bapak. Biaya yang dibutuhkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus mengirimkan berkat-berkat melalui perkara-perkara, urusan-urusan hukum yang akan diurus oleh PKN di tempatnya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk seluruh pengurus yang
ada di PKI dan RPP, Engkau memberkati. Kami terus memberikan kesatuan hati, kesungguhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami meyakinkan dan percaya ketika kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk PKI dan RPP tempat ini. Kami serahkan juga ya Bapak, untuk seluruh staf di tempat ini, Tuhan juga yang memberkati mereka. Adalah hikmat, kesungguhan dari Tuhan, itu yang menyertai mereka, menyertai seluruh staf yang ada di tempat ini, untuk selalu memberi yang terbaik. Kami serahkan juga untuk seluruh advokat legal, Tuhan juga yang terus pakai membela orang-orang yang sedang berperkara, agar nama Tuhan dipermuliakan dan mereka bertobat ke jalan yang benar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga kami yang hadir di tempat ini. Kami memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan ada pada bangsa dan negara kami. Dijauhkan dari huru hara, dijauhkan dari kekacauan. Kami serahkan para pemimpin kami, baik itu dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Secara khusus kami serahkan presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara lainnya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, sampai tingkat RT, anggota TNI, anggota Polri, anggota kejaksaan, begitu juga para hakim, anggota DPR, DPD, dan MPR. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga pemimpin yang akan datang, Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran dan seluruh stafnya yang sedang digodok, sedang dipersiapkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau terus memberikan hikmat kepada Pak Prabowo dalam menyusun kabinet, dalam menyusun seluruh mitra-mitranya di dalam pemerintahan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk para hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan misionaris-Mu dimanapun berada. Biarlah terus Engkau memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau terus pakai mereka lebih lagi. Tuhan juga terus pelihara mereka. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan Kota Bekasi, di mana kantor kami berada. Biarlah Tuhan juga memberkati pemimpin kami, PJ Wali Kota. Tuhan Kau memberkati. Takut akan Tuhan ada pada PJ Wali Kota dan seluruh stafnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin menata hidup kami. Engkaulah Tuhan yang membalik hati setiap yang luka. Engkaulah Tuhan yang maha hebat, maha kuasa. Di
dihadirkan Tuhan kami di tempat ini menjadi partisan dalam sebuah doa dan puasa. Ada tokoh gereja, seorang pendeta, Bapak Alboy Pardede, yang diangkat Tuhan statusnya dari seorang yang mengatakan apa yang telah dikatakan orang, tapi justru Pak Pardede yang ada di tempat ini. Mulialah Engkau di atas segalanya, sebab Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah Elohim. Engkaulah Adonai. Engkaulah yang membuat sekian banyak orang tenggelam di laut Tiberau karena tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Harun. Dan itulah orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Allah Israel, bahkan hendak tetap memperbudak bangsa itu. Tenggelam, tenggelam, tenggelam. Maria melayang akhirnya menari-nari, sebab Tuhan Maha Besar. Dia layak dipuji, sebab Dia dahsyat lebih dari segala. Amin. Siang ini nahasa sino bahasana, tuhasa kana basino nabasino asina nanabusa. Terpujilah Allah Elohim El Shaddai, Engkaulah yang sudah mengurapi Yohebed. Nahosikana nahisita nobana. Terpujilah Tuhan yang sudah menamakan dirinya adalah Elohim. Dialah Allah yang perkasa. Aswinina hasokana batunaba. Terpujilah Allah yang menyebut Dia, aku adalah aku. Aku adalah aku. Asina rokana nibo atana. Tuhan yang mengatakan demikianlah aku. Namaku, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Dari nehebi takut tibana bisina. Terpujilah Allah yang menyebut, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku adalah aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah turun-temurun, itulah namaku. Allah yang disebut, aku adalah aku. Isin bikin nombekanaba atandore be ausanaba. Tidak ada yang lain kecuali aku. Tita pertama, aku adalah aku, itulah kata Tuhan. Tiada yang lain kecuali aku, itulah kata Tuhan. Di dalam kitabnya dikatakan, di dalam hukum yang dikatakan, tiada, akulah Tuhan Allahmu, tiada yang lain selain aku. Arabahasana basinirida kotorana batanana. Terpujilah Allah yang mengatakan, kau sudah taat. Asinuruni bitana tuhasinoda kunona bana. Terpujilah Allah yang mengatakan, aku taat, tapi aku belum taat. Namun Allah berkata taat dalam sebuah memanggil aku, di mana aku tetap mengatakan Dia pasti tetap akan jalan. Ranabano hasinonabana hasinaranobana sinarabana. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada waktu itu Yesus sedang lewat, orang buta itu dapat melihat. Ada orang lumpuh duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu waktu Yesus sedang lewat, orang lumpuh itu dapat berjalan, dapat berjalan, dapat berjalan. Orang lumpuh itu dapat berjalan, oh dapat berjalan, dapat berjalan. Orang lumpuh itu dapat berjalan, dapat melihat, dapat melihat. Orang buta itu dapat melihat, dapat melihat, dapat melihat. Orang buta itu, orang buta jernih matanya, jernih matanya. Orang buta itu jernih matanya.
asina bohasa kana nyabanino asitona. Tak mau aku tidak berkata sekarang. Hai engkau yang lumpuh, oknum pengurus PKN, di mana engkau lumpuh? Aku berkata sekarang, roh lumpuh, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tercampak dari para anggota pengurus PKN. Abu ini nih bosi osaka nobosata. Terpujilah Allah yang mengurapi aku. Dialah Allah yang mengatakan, katakan, dan inilah yang kuperkatakan. Elohim, Allah yang perkasa, no asinuba, tiru kinibi sitanu, ti asinon nina bawa sokana no ribe ina, Tuhan narona bonisinola nina ositona ba, asoroba is erene oina kotona bana. Tuhanku yang mengatakan kau sudah melihat dan kau sudah berlari. Asinoronina boto asitonina bonana. Sesudah itu kau harus mengajak orang ikut berlari, karena kau harus berlari. Dan sudah berlari kau, ada yang belum berlari. Aninorona bato nama. Aku ini tidaklah seorang yang sudah disebut sempurna. Asironana bokatone jeberonana. Biarlah aku tetap ada di depan mengatakan, ayo berlari. Demikianlah penafsiran bahasa roh dari roh, di mana roh Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus memberi karunia bahasa roh. Dan ada penafsirannya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa tampil mengatakan dirinya, bahwa dirinya lah yang disanjung oleh orang yang sudah taat, pasti makin taat. Demikianlah sabda Allah pada hari ini. Atinurunino botana asaruna bokurina bonana innino basatano banata. Aku ini tidak mampu, tapi aku pahlawan. Asirona kitorona bana dosina. Aku ini tidak mampu. Aku bukanlah orang yang gagah, tapi aku pahlawan. Itulah kata firman, itulah kata sabda firman Allah yang dibaca. Dan itulah sebuah sebutan-sebutan. Namun aku sudah mengatakan, aku yang bicara, aku yang berdoa, aku yang beriman, aku yang berharap. Kami semua sama berharap kepada Allah. Ini sirono abu asita to aniribitiwa sikwinana. Tuhanku mengasihi aku. Tuhanku mengatakan, Esther tidak lagi tidak lama, dan asirono nabo asana, dia pasti tetap jadi seorang panutan atau tirine kotobo tinibina adioisina akoisawena. Dia pasti jadi sahabat Pak Sitorus. Pak Sitorus akan makin dekat kepada Allah, lebih dekat lagi, sebab ada yang disatukan dalam satuan yang disebut we agrup arona nabo nanana isoro nabo no kas isor as ot inubi asna it aroni be oi irine ot inna. Tuhanku yang mengatakan, pastilah kau tetap jadi penuntun. An inurinana, kau tetap jadi gembala. An oronibe osinana, kau anakku, kekasihku kau di kandungan ibumu telah kupilih menjadi pelopor. Kaulah yang disebut pelopor, dan kaulah yang dihajar, tapi tidak kau rasakan hajaran, karena kau tetap memandang salib yang dimana Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ditinggalkan dia bukan berarti tidak dikasihinya anaknya, tapi supaya menanggung semua dosa seisi dunia. Dosa itu aku ada di sana, dan aku tetap ada di dalam iman, percaya kepada Allah. Pengharapan kami Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi semua bangsa-bangsa, yang melindungi kami dari segala kelemahan kami, yang memberikan kepada kami kekuatan dan kewaspadaan, yang memberikan kepada kami karakter-karakter yang dimana ada urapan Allah memolesnya, sehingga karakter pribadi patuh kepada karakter Kristus, dan karakter Kristuslah yang mendominasi kami, sehingga kami manusia baru, manusia yang tidak mudah disebut orang dalam konteks kalah, tetapi manusia yang selalu dikatakan orang ada, yang disebut dalam diri kami suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Terpujilah Allah yang mengasihiku. Aku doakan Bapak Haji Prabowo, nabona line nona is onino aquaro ine rono. Tidak lagi aku percaya kepada orang, karena orang tidak lagi ikut dengan yang lain. Dan tidak lagi aku tidak percaya bahwa Tuhan mengatakan Prabowo is the best, bukan berarti kekuatan dunia,
tapi patuh kepada panggilannya menjadi alat negara, hamba Tuhan dalam tugas-tugas kenegaraan kelak. Itulah penafsirannya. Aborana nero asono nina akoi roiketo ba ositari nabi asitona. Tidak mau aku tidak tampil dalam ulasan doa. Aku percaya ada yang tampil dalam sebuah tampilan. Dan itulah tampilan tebeng-tebeng, tebeng-tebeng, tebeng-tebeng. Aku katakan sekarang, tercampak kau yang menarik sebuah keibuan dari apa yang disebut ya dalam imanku itulah dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah imanku arokani nenona aoi irino os arataba os sikana. Dan inilah imanku, tahu aku arti keibuan. Dan itulah bukti aku dijaga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hardik kau roh banci. Dalam nama Tuhan Yesus. Atoro nabaki reino hasotabu asinaka. Aku tidak tahu kau sebelumnya, tapi aku tahu kau adalah Lucifer. Kaulah banci dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah imanku, tidak ada yang tahu arti doaku, tapi diaminkan, dan itulah bukti Allah membungkusnya dalam iman, di mana aku percaya bahwa Allah yang menyediakan jawaban, dan itulah jawaban doaku. Halanoki naruna, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku percaya Rohmu bekerja. Biarlah ku tumpangkan tangan kepada adikku Riyama Uli Sinaga. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku berdoa buat seorang wanita yang cerdik, di mana cerdik seperti ular, biarlah juga tulus seperti merpati. Dilindungi Tuhan anakmu ini, ya Allah. Koordinator ibadahlah dia di tempat ini. Roh Allah bekerja. Biarlah seperti yang Tuhan katakan, ketika Roh Allah bekerja, turun atas Elia. Dan ketika Elia naik dibawa ke surga, turun kepada Elisa. Dan Elisa yang berkata, di mana Allah Elia? Dan itulah bukti aku berdoa kepada Riyama. Is orebo anobo asikina tuhabul isinda. Terpujilah Allah karena dia takut akan Tuhan. Dialah yang selalu berpikir, tapi biarlah pikirannya diurapi Allah. Lamalah dia di PKN sampai dia menjadi seorang yang dijaga Tuhan, dan pemimpinlah dia atas diri dia, dan jadilah dia fenomena atas rumah tangga yang akan datang. Dan dialah yang disebut pasti dikasihi oleh Tuhan selamanya, dan cintanya untuk Tuhan. Anaknya tetap akan tunduk sebab dia pasti fenomena untuk sebuah rumah tangga yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Riyama jadi hamba yang setia. Marialah hamba yang setia. Ramo ini bu asakan obana. Tuhan mengatakan, kau dilindungi Tuhan. Riyama diangkat Tuhan. Aku dibuat Tuhan, dilindungi Tuhan. Riyama diangkat Tuhan. Pasti Riyama, jejaknya abangnya, aku ketua umum, ikut dia. Dan dialah yang berkata, karena Tuhan baik, inilah aku jadi seorang ibu yang baik dan yang memuliakan Tuhan sampai ajalku tiba. Tetap aku mencintai Tuhan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hebat Tuhan mengasihimu selamanya. Inowo anekina barosi kuina businato asakana. Yesus yang mengatakan Getsemani
Dan Getsemane itulah yang dimana dia berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini dariku. Tapi dia juga lah yang berkata, jangan kehendakku jadi ya Bapa, kehendakmu lah. Getsemane lah yang dimana dia berkata pada muridnya, tidak sanggupkan kau bertahan dalam 1 jam saja. Getsemane lah yang berkata, sarungkan pedangmu. Alonirinu kabo asinur abo abad isinu wisit awit ab isinna. Tuhan yang mengasihiku mengatakan, pedang kebenaranlah yang akan dimainkan, yang akan digunakan, bukan pedang buatan pandai besi. Karena lawan kami bukanlah darah dan daging, tapi roh-roh di udara, penguasa-penguasa gelapan yang hendak bercokol menghalang-halangi doanya Daniel di sungai Tigris. Itulah penguasa sungai Tigris, penguasa Babel, penguasa yang ada di sana. Tapi Mikael datang dan memerangi, dan akhirnya doa itu sampai kepada Yahweh yang Maha Kuasa. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Berkati Daka Duri Ibu Sisa, ya Tuhan. Berkati Pak Fernando Sitorus. Berkati sahabatku Bapak yang datang dari Tangerang. Berkati juga Bereku Nopi. Tuhan yang membuat Nopi tetap ada dalam pembentukan. Tuhan yang mengatakan, sudah dikatakan Tuhan, biarlah waktu yang sudah disediakan Tuhan, aku kejar untuk mendesak Nopi supaya Nopi dibentuk dalam waktu yang singkat. Biarlah Nopi tetap kudesak supaya dia patuh pada pembentukan yang telah Tuhan katakan. Itulah waktu yang kusediakan. Bentuk, 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 kata Tuhan. Dan biarlah pembentukan Tuhan itu tetap terjadi atas Nopi. Pastilah Nopi menjadi seorang anak gadis yang mengejar kesalehan, yang mengejar perkara-perkara di atas, yang mengatakan, untuk apa aku dikenal orang banyak kalau aku tidak dicintai Tuhan, karena aku datang dan memberikan yang terbaik bagi dia. Dan biarlah tetap dia berkata, Tuhan sudah lebih dulu mencintaiku dan aku pun harus mencintai dia. Dan itulah bukti bahwa Nopi akan menjadi seorang penemu sebuah temuan di mana dia berkata, inilah yang akan kulakukan. Doakan aku tulang asoruma esiri bukina apoeri kota amakina tu abis aweri nuiti kirawosina anu aba. Tak mau aku tidak didoakan tulang, sebab tulang begitu baik padaku. Tulang yang akan mengatakan kepada orang bahwa aku tidak seperti yang dituduhkan orang. Aku ini terbatas tulang, tapi aku harus jalan. Dan itulah bukti Tuhan berkata, sudah tiap hari kau tuntun, dan biarlah aku tetap menuntun dan tetap menuntun. Dimunculkan Tuhan sebuah gerak cepat. Jadilah Nopi menjadi seorang gadis peminim, gadis yang ditakuti oleh laki-laki. Karena Nopi tetap mengatakan, kau mau apa denganku? Kau untuk apa mengatakan itu? Kau percuma sebut-sebut itu. Sebab Tuhan yang sudah menentukan semua sistem, yaitu hari dan waktunya Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kau. Dibuat Tuhan Andreas ada di tempat ini, tidak dari sebuah perkenalan orang Andreas, tapi jumpa di sebuah pengadilan kota Bekasi. Andreas yang tidak lama pasti akan jadi terkenal, karena Andreas tiap hari dia, tapi bukan berarti bingung. Tapi Andreas akan tetap mengatakan, oh begini Abang Udaidi, Bapak Udaidi, Pak Ketum ini. Oh begini ternyata amarah itu bukan amarah dosa, tapi amarah yang kencang suara, hampir taat aku kepada sebuah yang kupikirkan.
tukang marah ini? Ternyata tidak, karena memang desakan. Waktunya Andreas tidak lama lagi, sudah dekat. Apokatlah, pastilah dia berperkara dengan lawan apokat. Pastilah dia mengejar orang dengan ujaran yang dikatakan. Tak usah nakut-nakuti bro, sebab Tuhan sudah mengatur semua pertemuan. Kau takuti dia kemarin atau lusa, tak bisa lusa kau takuti, karena hari ini harus tuntas bro. Karena inilah yang akan kau lakukan kalau masih nakutin klienku ini. Dalam nama Yesus, biarlah rohmu, tepuk tangan saya kepada Andreas, tinggal dalam hidupku. Lipat tanganmu. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hamba yang hamba yang takut akan Tuhanlah dia, dan dianggap oleh orang bukan. Tapi takutlah apokat jika jumpa dengan dia. Apokat yang di dalam doa tadi terucap kata-kata hikmat yang disempurnakan oleh Yesus dalam doaku. Dan inilah anak muda yang selalu diam, bukan berarti bingung, tapi sedang melihat seperti apa gerak yang akan datang dalam sebuah kepastian dari apa yang diucapkan. Kuat, tangguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Andreas selagi dia masih muda. Bila saatnya nanti Andreas tak berdaya lagi, hidup dia sudah jadi berkat. Katakan amin. Hidupnya Andreas berharga dan untuk Tuhan. Amin. Hari ini tidak kuduga dia naik sepeda motor ke Kabupaten Bekasi. Aku berharap dia bawa mobil. Ternyata patuh. Lulus dalam nama Tuhan Yesus. Lulus dalam nama Tuhan Yesus. Mau dibantu dalam nama Tuhan Yesus. Layak mendapat berkat karena Tuhan mengasihi. Layak untuk diutus oleh Tuhan kepada yang lebih lagi karena dia banyak belajar dari apa yang dia dengarkan. Kuat. Tak sanggup iblis setan membuat dia sakit, dan tidak ada sakit parah pada dia. Tetap dijaga Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Turun memberkati kita dan dilindungi Tuhan kita senantiasa, panjang umur, sejahtera, berbahagia, damai sentosa, berlipat ganda berkat Tuhan atas kita dan berjaya. Dan inilah yang kita imani, bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih, saya apresiasi semua yang hadir.
termasuk Bapak Pendeta Pak Dede yang bawa firman. Dan sudah didoakan tadi si Riyama ya. Dan Riyama menjadi koordinator doa, wakilnya Bapak Jet Usmani. Jadi Riyama yang akan membuat terkait dengan menu daripada ibadah kita, yang akan koordinasi dengan Pak Ketum terkait pembawa firman, dan Bapak yang akan menghubungi rekan-rekan yang akan ikut doa 2 kali sebulan ya, pembawa firman ya, ganti-gantian. Ada saya, ada Ibu Esther, ada Pak Alboim, ada Pak Fernando karena dia memang akademisi dan juga hamba Tuhan penginjil ya. Dan dibuatkan hari ini WA grup doa puasa PKN. Ya, nggak usah dibikin aktif ya. Sampai nanti dihadiri oleh 15 orang, dihadiri oleh 30 orang, dan akan kita buat nanti sekali waktu acaranya di tempat yang konsentrasi, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya kayak sini kan masih kantor. Kita doakan supaya kantor Bola Kapal menjadi tempat yang tepat untuk kita melaksanakan kegiatan ini ya. Karena di sana juga komplek gereja itu ya. Tadi saya kira tadi kau naik mobil ke Kabupaten Bekasi. Ternyata kau naik motor. Hebat kau hari ini. Tepuk tangan dulu buat dia. Itu tunggu kau ya. Tadi ada doa nggak? Apa doa Bapak? Saya kalau berdoa lidah saya dibawa oleh Roh Kudus. Udah bro, jangan takut-takuti bro. Kalau kemarin dia takut, lusa nggak lagi. Karena udah begini, itu. Saya kalau berdoa begitu. Makanya kalau saya berdoa saya rekam. Jadi saya berdoa disempurnakan oleh Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus. Saya berdoa itu udah begitu, makanya sampai 5 jam, 7 jam itu doa itu hal biasa bagi saya. Karena udah berdoa terus. Awalnya agak berat, seperti kata Pak Dede, berat. Kadang harus sampai dibasahin semua, ya. Tapi begitu udah doa, udah. Itulah tadi firman yang dibaca tadi, roh antikristus itu. Udah nggak bisa kita disesatkan. Tadi kan dikasih sama beliau dari ayatnya. Roh antikristus itu, ya. Dia mah sungguh-sungguh ya. Kau lama di PKN. Dan tadi ada kalimat doanya. Jejak saya yang kau ikuti, ya. Jadi ya, di tangan saya ini kau akan pandang oleh Bapak di sini ya. Semua kita ya, Pak Sitorus ya, adik keluarga, semua kita satu dalam kesatuan cinta Yesus, cinta sesama kita. Kalau si Nopi, nah tadi doanya panjang ya buat Nopi ya, doa Bapak ya. Kalian ingat nggak waktu Yakub berdoa kepada anaknya Yusuf ya? Ya. Zaman dulu kan gitu doa. Dari sini dibikinnya gini. Tahu artinya itu? Itulah doa yang Tuhan menuntun. Dibilang ini ya katanya begini. Jadi saya berdoa, lidah saya itu udah dibawa kepada